Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Allah kita yang dahsyat. Seberapa banyak saudara yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Meskipun musim tidak selalu baik, meskipun keadaan tidak selalu mudah bagi kami, tapi Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan itulah yang menjadi keyakinan kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami datang menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Sebab Tuhan layak terima pujian kami. Segala sembah, segala pujian hanya bagi Tuhan. Biar Tuhan bertata di tempat ini, biar Tuhan berkarya, Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami, menjadikan kami baru di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dan pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan bekerja. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan jalan keluar, yang mengalami masalah Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Ini iman kami, ini keyakinan kami. Demi nama Yesus, mari sama-sama kita katakan saudara, amin. Mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Dan segala pujian, segala sembah kita, segala pengagungan yang terbaik hanya bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Katakan Kau yang layak. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari bersama saudara katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian sembah kami hanya bagi Tuhan. Katakan bersama saudara. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik jiwaku, dalam kasih setia-Mu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari bersama katakan saudara, segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah
yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari bersama kita angkat tangan kita, saudara, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita bawa sembah kita, mari kita bawa syukur kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan iman hampiri hadirat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi dengan iman, katakan saudara. Pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, dengan iman katakan segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Mari dengan iman, dengan sungguh katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah Dia. Mari angkat pujian, mari angkat sembah. Haleluya. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Tinggikan Dia, Allah yang dahsyat. Tinggikan Dia, Allah yang besar. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari bersama-sama kita hampiri hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bawa pujian-Mu, mari bawa sembah-Mu, mari bawa korban yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami terima, yang kami boleh rasakan, yang kami boleh alami dalam hidup kami. Mungkin tidak selalu mudah bagi kami, tapi kami tetap melihat Tuhan setia. Tuhan ada, Tuhan selalu setia bagi kami. Terima kasih. Mari kita bawa sembah kita Bapak Ibu Saudara. Bawa pujian kita yang terbaik. Kami sembah. Segala hormat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian. Mari bersama-sama kita katakan saudara. Yes, Allah yang kudus. Mari angkat tangan kita bersama, katakan saudara. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus Kaulah yang awal, yang akhir. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dengan iman. Bawa korban syukur, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Yes. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama dengan iman kita katakan saudara, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi, shalom. Sudah mengalami kebaikan Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan, berikan senyum yang paling terbaik, high five. Berikan salam terbaik, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian bagi Allah kita yang besar saudara. Sebab nama Tuhan besar, Dia layak disembah. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Mari katakan bersama. Besarlah Tuhan dan layak di. Semua katakan. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Dengan iman. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Yes. Kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yang percaya Allah kita besar, sorakan haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan antusias. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak di. Katakan, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Hanya dalam lindungannya kita aman, saudara. Ya Allah bagi kita, pipi. Semua lambaikan tangan bersama, katakan saudara. Terpujilah. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Yes. Yesus Allah perkasa. Boleh semua berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan besar, Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudara. Terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada. Amin. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersungguh-sungguh saudara. Yesus, katakan, terpujilah Tuhan. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Mari sekali lagi angkat tangan kita tinggi saudara. Tuhan terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah dengan iman katakan Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang besar. Sorakan haleluya. Yes. Seberapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan. Hanya Engkau Allah yang kami percayai. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak mudah buat kami Tuhan. Kami memerlukan kasih Tuhan. Kami memerlukan anugerah-Mu. Kasih setia Tuhan. Terima
tangan kita bersama, katakan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu tidak lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau yang kami percayai. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan, percaya Kau penuh. Yes. Pengharapanku tidak. Sekali lagi katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun siapapun. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan saudara, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Sama-sama katakan saudara, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi Yes, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Engkau yang perlu kasih Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu tinggi, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
Mari kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan, saudara. Yes. Selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari dengan yakin dan percaya katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Dia terlebih besar dari segala keadaanmu. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang kami percaya, Tuhan. Di setiap sekali lagi nyatakan, Yesus, Kau yang kami andalkan. Mari bangkitkan imanmu, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Kau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau. Ini iman kami, Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan. Dengan iman terus nyatakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari sejenak terus sembah Dia. Mari sejenak terus naikkan doamu sama Tuhan. Mari sejenak terus bangkitkan imanmu lewat pujian, sembahmu sama Tuhan. Korala bayara la bara 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 la. Kiara la bara 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 la. Mari bangkitkan imanmu. Mungkin ada di antara kita mulai lemah iman. Hari ini Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Engkau besar Tuhan, ajaib perbuatanmu Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari terus nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengakui kami bukan siapa-siapa. Pagi hari ini kami mengakui kami bukan apa-apa. Sebab itu kami perlu Tuhan. Lebih daripada apapun kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami nyatakan, kami deklarasikan, kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih lagi kami perlu tuntunan-Mu terus Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan kami. Mungkin kami lemah, kami gak mampu, tapi kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu, Tuhan kuatkan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan mampukan. Kami mau serahkan hidup kami lebih lagi sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kami Tuhan. Nah kami perlu sekali akan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Tuhan di luar batas kemampuan kami sanggup menyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap
untuk duduk menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk semakin mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Masalah Keuangan Keluarga. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6-11 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis pencuri itu datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Dia juga ingin menghancurkan keluarga kita dengan macam-macam cara. Misalnya karena terjadinya percekcokan suami dan istri. Dan dia mengompori hati kita supaya menjadi panas. Itu bisa memecah keluarga. Ada juga istri yang sangat dominan. Tidak mau tunduk kepada suaminya. Ya, kalau suaminya panglima, dia pang-6. Suami diktator, istri gladiator. Wah, berantem terus. Ini tentu akan menghancurkan keluarga. Keluarga juga bisa hancur karena kebobrokan moral, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Ada suami yang bilang pokoknya kalau ngobrol sama istri nggak boleh lebih dari 9 menit. Karena menit ke-10 dan selanjutnya isinya bertengkar. Dan tentu hal semacam ini tidak Tuhan inginkan, ya. Kita harus mengatasi hal itu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya secara khusus mau membahas tentang masalah di dalam keluarga yang disebabkan karena keuangan. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai karena masalah keuangan ternyata dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga kita bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-12 ada kisah seorang kaya yang lumbungnya makin besar, usahanya makin maju, tapi Tuhan bilang kamu orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Mestinya orang kalau sudah berhasil dalam usaha, pinter. Setidaknya pinter di dalam mengelola keuangan, pinter melakukan ekspansi daripada pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata orang ini adalah orang bodoh karena dia mengutamakan materi dan mengabaikan perkara rohani. Saudara, kita boleh saja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang semua kita memerlukan itu. Tapi jangan bersandar pada kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah segala-galanya yang membuat jiwa kita merasa tenang, merasa aman. Karena harta adalah alat yang boleh digunakan, tapi bukan tujuan yang harus kita kejar dalam kehidupan. Ungkapan berkata, money is a good servant but a bad master. Uang adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang jahat. Kalau hidup kita membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, itu sesuatu yang nggak jadi masalah, baik bahkan good servant. Tapi kalau menjadikan uang sebagai sasaran kehidupan kita, kita dipertuan oleh mamon, wah dia adalah hamba yang kejam. Saudara, karena ada orang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk menindas, termasuk meniadakan orang lain, ya. Ada orang membunuh orang lain supaya dia mendapatkan uang lebih besar. Oh, jelas ini adalah hal-hal yang menyimpang dari firman. Nah, saudara, pada masa kini ada banyak orang
yang tanpa sadar menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ada lagu lama berkata begini, apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 siang dan malam carinya uang. Nah, ini tentu adalah hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam banyak masalah. Memang kalau di gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini, apa yang terutama? Memuliakan nama Yesus. Itu di gereja, tapi kalau di luar gereja yang paling penting cari duit. Sebab kalau nggak ada duit, repotlah kita. Nah, sehingga kadang-kadang suami bekerja, istri bekerja, dan itu merampas waktu dan tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk mendatangkan kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Karena fokusnya bukan lagi membangun keluarga, fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut sebagai cinta materialistik, yaitu kasih keluarga hanya diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Padahal orang membutuhkan perhatian, kata-kata yang manis, tepukan di pundak, rangkulan yang erat, dan itu membuat damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai rasa kasih kepada keluarga harus dibuktikan dengan barang yang berlimpah. Jadi uang itu memang penting tapi bukan terpenting. Dengan uang kita bisa membeli obat tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli komputer tapi bukan kepandaian. Dengan uang kita bisa membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Dengan uang saudara bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia tapi jiwanya binasa? Saya ingat satu kali ada seorang pendeta mengajak majelis gerejanya membesuk satu keluarga, khususnya si suami kepala keluarga yang sudah lama tidak ke gereja. Saudara, ketika mereka datang, memang orang ini punya toko di depan, rumahnya di bagian belakang. Begitu pendeta masuk, selamat siang Pak, apa kabar? Oh, ada Pak Pendeta, silakan masuk dulu Pak. Sorry ya, saya lagi sedikit lagi nih ada urusan bisnis ya. Oke, nggak apa-apa, sorry ya mengganggu. Oh, nggak apa-apa, masuk dulu aja. Saudara, pendeta masuk 5 menit, pembantu datang, bawa teh. 10 menit, pembantu keluar lagi, bawa makanan. 15 menit, yang punya rumah belum datang. Mulai gelisah nih. Lalu pendeta ngomong gini sama majelis, aduh mungkin kita datang waktunya kurang tepat ini. Orangnya lagi sibuk. Gimana kalau kita pulang aja nanti cari waktu yang lebih tepat? Ya boleh juga Pak Pendeta. Lalu kemudian mereka keluar, saudara-saudara, orang itu masih sibuk ngitung uang, saudara sekalian. Dia bilang, Pak, sorry ya, lain kali aja kami mampir. Mungkin Bapak terlalu sibuk. Orang itu tiba-tiba bilang, aduh, sorry Pak, saya lupa ada Pak Pendeta di dalam. Loh, udah ditungguin lama, lupa saudara. Udah nggak apa-apa. Kata pendeta, iya Pak, sorry ya. Dia sambil ngitung duit, bahkan tidak berdiri, nyalamin, atau berkata-kata, sorry ya, next time. Saudara, pulanglah pendeta ke rumahnya, majelis juga udah pulang. Begitu pendeta sudah dekat rumah, baru aja masuk pintu rumah. Anak pendeta bilang, Pak, ditelepon barusan sama anaknya yang tadi Papa besuk supaya datang ke sana. Loh, ngapain Papa ke sana? Tadi dicuekin, dia lagi sibuk. Iya Pak, tapi rupanya dia lagi ngitung duit itu kena serangan jantung mendadak. Sehingga dia harus dilarikan segera ke rumah sakit katanya. Rupanya waktu hitung cepek, nope, sape, capek, kira-kira begitu saudara, kena serangan jantung mendadak. Dan waktu pendeta mengunjungi orang itu sudah meninggal dunia. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa? Jangan jadikan uang sebagai sasaran kehidupan karena kita tidak akan pernah puas dan hidup kita sangat terbatas. Tapi mari kita jadikan Tuhan sebagai sasaran kehidupan kita.
Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kejar harta yang abadi, hidup kekal di dalam Kristus, damai sejahtera dan sukacita. Kita memang perlu uang, tapi itu bukan tujuan hidup yang paling utama. Dan kalau kita dalam keluarga sepakat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain, termasuk kebutuhan saudara sehari-hari, Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa di dalam keluarga seringkali ada masalah? Yang kedua alasannya adalah terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Nah, kalau suami istri mulai bertengkar soal penggunaan uang, itu adalah hal yang akan meresahkan karena suami istri tidak lagi kompak. Dan kalau nggak kompak, hati-hati, berkat malah jauh loh saudara. Nah, kita harus paham bahwa pernikahan sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Kita itu kan walaupun sudah menikah, pasti beda. Pendapatnya beda, minatnya beda, urutan prioritasnya beda. Misalnya kalau ada duit, istri suka beli perhiasan, sedangkan suami sukanya beli barang-barang elektronik, TV digedein, speaker di rumah dibagusin. Ada juga yang sukanya sepeda motor yang knalpotnya itu wah di renovasi terus lah istilahnya, pakai aksesoris segala macam. Istrinya bilang, ngapain kamu model begini, buang-buang duit. Saudara, tapi ya itulah perbedaan. Kadang-kadang karena masalah uang inilah timbul pertengkaran seperti itu. Istri kalau lihat ada sale, wah dia beli, mumpung murah. Padahal kemudian dia rasa tidak terlalu perlu akan hal itu. Kalau suami beli sepatu mesti yang bagus. Harga 3 juta atau lebih nggak apa-apa, awet. Istri bilang, ngapain beli mahal-mahal? Daripada 3 juta mendingan yang 300 ribuan, bisa 10. Hari ini merah, besok sepatunya kuning, besok sepatunya biru. Besok lagi belang-belang, satu merah, satu biru. Saudara, penggunaan keuangan yang tidak bisa dipahami oleh pasangannya bisa menimbulkan masalah. Makanya penggunaan uang, apalagi dalam jumlah besar ya, itu perlu dibicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Jadi tentukan dulu keperluan apa saja yang kita harus beli demi kepentingan seluruh keluarga. Musyawarahkan dulu sehingga kita bisa menghemat keuangan yang ada dan memprioritaskan, oh ini yang pertama kita harus beli, ini yang kedua. Baru kalau ada sedikit uang tambahan ya bolehlah kita beli sesuatu sesuai dengan hobi kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting berdoa dulu khususnya untuk keperluan yang membutuhkan dana yang besar. Misalnya untuk kontrak rumah, apalagi membangun rumah itu kan biayanya cukup besar. Atau membeli mobil, atau membeli perabotan rumah tangga yang harganya juga tidak terlalu murah, itu perlu perundingan bersama. Saudara, saya berdoa kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita usahakan jangan menyebabkan konflik dalam keluarga. Karena kalau kita rukun berkat akan datang. Kalau kita cekcok, itu berkat udah mau datang pergi lagi saudara. Ya makanya kita harus merundingkan bersama-sama dengan pikiran yang baik dan hati yang tenang sehingga semuanya mendatangkan perkara-perkara yang indah. Nah yang ketiga, masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Hutang itu akan mengakibatkan kita khawatir, stres, marah-marah tidak karuan. Nah kenapa kita berhutang atau kredit lah? Biasanya maksudnya kita
kredit sesuatu, atau hutang untuk sesuatu agar kita lebih bahagia. Misalnya, kita membeli televisi supaya lebih bahagia. Kita beli mobil supaya lebih bahagia bisa jalan-jalan ke sana sini. Kita beli rumah supaya nggak usah kontrak terus. Tapi ketika itu dilakukan dengan hutang, kadang-kadang ketika kondisi keuangan tidak normal seperti biasanya, itu bahkan menjadi beban yang menyebabkan keluarga kita malah tidak bahagia. Jadi tujuannya utang supaya kita punya barang agar kita lebih bahagia, malah sebaliknya gara-gara barang-barang yang kita dapatkan secara kredit itu belum lunas, lalu kita tercekik oleh hutang, waduh kita malah jadi panik dan berantem satu dengan yang lain. Nah, apa saja sih penyebab hutang menumpuk dalam keluarga? Macam-macam. Misalnya, karena gaya hidup mewah. Sering makan di luar daripada masak di rumah misalnya. Atau menikmati hiburan yang mahal-mahal. Oh teman saya jalan-jalan ke sini, ini jalan-jalan ke situ. Oh kita juga nggak mau kalah. Apalagi kalau saudara suka lihat Instagram orang lain, Facebook orang lain. Waduh enak banget ya, dia bisa piknik sana sini, kok saya tidak. Lalu kita memaksakan diri untuk jalan-jalan juga, ya healing lah katanya, healing sana sini. Malah pusing akhirnya karena keuangan kita malah lebih minus. Atau kita punya hobi yang perlu banyak dana. Ada juga orang berhutang karena maunya senang-senang, memuaskan diri saja. Dan dia tidak membuat perhitungan yang matang tentang keuangannya. Mikirnya sempit, pendek, nggak pikir panjang. Amsal 21 ayat 17 berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi hati-hati. Kalau kita boros, kalau kita maunya happy-happy dan mengeluarkan biaya hidup dengan gaya hidup yang di atas penghasilan kita. Itulah awal malapetaka yang bisa menimpa keluarga kita. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan orang bisa berhutang. Investasi tidak bijaksana. Ada orang yang gara-gara ingin cepat kaya karena serakah, justru rugi banyak, saudara. Karena dia temennya mungkin datang, wih ini kamu kalau invest di sini, wih tiap bulan itu dapat 5%, 10%. Setahun berarti berapa? 120%. Wah kita masukin uang kita. Wah ternyata saudara, apa yang kita pikir mendatangkan keuntungan gak balik, sama modalnya juga hilang. Stres kita karena terlilit hutang. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kerugian. Kalau tergesa-gesa, nggak perhitungan panjang, ya buru-buru, saudara memasukkan uangmu, menginvestasikan untuk sesuatu yang cuma dengernya bakar untung. Saudara sendiri nggak terlalu paham bidang itu. Itu bahaya, saudara-saudara. Ya ada orang invest tanah karena ada proyek besar pemerintah yang katanya mau bikin pelabuhan di sana, mau bikin airport di sana, mau bikin proyek ABCD. Wah kita udah invest, nanti kalau ini jadi, tanah bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ternyata pemerintah tidak jadi membuat proyek itu di sana, memindahkan ke yang lain. Waduh, kacau karena apa? Uang yang kita belikan untuk tanah yang kita pikir nanti akan berlipat-lipat itu hasil utang, saudara. Dan akhirnya tanah itu dijual juga nggak ada yang mau beli karena nggak ada proyek yang dilakukan di sana. Ini kan bahaya. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, sungguh-sungguh berdoa, minta petunjuk Tuhan. Jangan cuma lapor doang, Tuhan lapor, saya mau beli ini itu dan sebagainya. Kalau lapor, resiko saudara yang tanggung sendiri. Oh betapa kita harus sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera atau kegelisahan di dalam hati kita. Dan kita mesti peka akan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, faktor penyebab hutang lain adalah royal berbelanja. Banyak orang sekarang terpikat oleh iklan, lalu beli tanpa pikir panjang karena dorongan keinginan hati atau perasaan yang sesaat saja.
lalu lupa biaya rutin yang wajib dikeluarkan. Saudara tahu kini para penjual berlomba-lomba dengan 1001 macam cara untuk menarik perhatian dari calon pembeli agar mereka mengeluarkan uang dan bisa belanja apa yang mereka jual. Nah, cara-cara ini akan merangsang nafsu kedagingan atau gengsi kita, saudara. Karena itu, mari kita waspada soal ini. Ngomong-ngomong tentang hal ini, saudara tahu bahwa Jepang sudah berhasil menjual lemari es kepada orang Eskimo yang tinggal di Kutub Selatan? Loh, ngapain orang tinggal di Kutub beli lemari es? Kalau Jepang ngomong gini, Anda mau memiliki lemari es untuk menyimpan makananmu? Diketawain sama orang Eskimo. Kamu jualan lemari kita, gunung esnya juga ada. Tapi Jepang itu pendek orangnya, panjang akalnya. Dia bilang, apakah Anda mau memiliki lemari es buatan Jepang sebagai simbol Anda adalah masyarakat maju, modern, dan beradab? Tersinggung orang Eskimo. Emangnya kita bangsa ketinggalan? Kita orang modern, beli lemari es buatan Jepang. Loh, buat apa? Buat nyimpen sepatu sama sandalnya, saudara-saudara. Karena gengsi, karena dianggap ini prestis. Nah, bukankah dengan cara itu orang sudah masuk ke dalam jebakan hutang gara-gara iklan yang memancing rasa gengsi dalam hidup kita? Saya mau bilang, bila engkau tidak bisa berkata tidak kepada rayuan iklan, saudara akan bisa jadi mangsa yang empuk. Makanya kalau saudara ingin belanja sesuatu itu, coba jawab beberapa pertanyaan ini di dalam hati kita. Apa saya benar-benar butuh? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan kita sebetulnya terbatas, tapi keinginannya itu tanpa batas. Orang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tapi orang yang keinginannya sedikit. Jadi yang penting itu bukan banyak yang dimiliki, tapi sedikit yang diingini. Kalau kita orang yang merasa puas dengan apa yang ada, kita kaya loh saudara sekalian. Jadi apa benar-benar butuh? Yang kedua, apa ini yang harus diprioritaskan atau harus didahulukan? Jadi memang ini bagus juga, tapi ini yang paling utama bukan? Atau kita bisa tunda? Yang ketiga, kalau saudara bisa tanya, apakah ini waktu yang terbaik untuk kita membelinya? Atau kita tunda deh, ya, nggak terlalu penting juga. Atau nanti aja kalau lagi sudah ada diskon yang besar, karena mungkin misalnya model baju sudah 6 bulan kemudian kan harganya pasti turun, pasti di sale, lalu kita bisa belanja. Jadi hati-hati dengan godaan iklan ini. Nah, sekarang juga saudara mesti waspada karena orang tergoda bukan hanya melalui penjualan di toko-toko, demo-demo, promo-promo. Tapi saudara juga lihat orang sekarang kan suka pakai digital. Malam-malam kagak bisa tidur, ambil ini shopping online. Lalu karena tidak bisa tidur, klik. Waduh, tagihan malah jadi banyak saudara. Ya, memang kendali diri sangat penting. Nah, saya ingin memberikan beberapa masukan untuk kita bisa menghindari pemborosan atau gaya hidup konsumtif. Yang pertama, buat dulu daftar yang akan kita beli. Sehingga kalau kita mau beli sesuatu itu bukan sekedar karena dorongan hati. Yang kedua, jangan sentuh barang di toko kecuali saudara memang mau membelinya. Yang ketiga, kalau tidak mau belanja, jauhi toko atau tempat yang menimbulkan godaan. Shopping center, demo panci misalnya. Dan sekali lagi hati-hati dengan shopping online juga. Karena itu gampang sekali ngekliknya. Bayarnya itu yang jadi masalah, saudara. Dan yang keempat, hati-hati terhadap barang murah. Yang juga bisa dibeli dengan kartu kredit. Lalu saudara perpanjang, nggak bayar lunas pada akhir bulan misalnya. Tapi saudara hanya bayar biaya minimalnya. Wah, ini bahaya saudara, karena ternyata bunga dari kartu kredit itu seringkali mahal. Dan kita akan terpuruk dalam masalah keuangan. Jangan beli barang murah, tapi beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak, akan jadi sampah.
Kartu kredit boleh saudara gunakan untuk kemudahan pada saat tertentu, tapi bukan membentuk kebiasaan ngutang dalam kehidupan kita, sehingga saudara hanya bayar biaya minimnya. Ini adalah kebiasaan yang harus segera kita atasi. Ya, kalau ada uang saudara bisa belanjalah kebutuhan primer, tapi kalau nggak ada uang udah tahan diri, jangan belanja-belanja, doa dan puasa aja deh, ya, atau memenuhi kebutuhan yang primer saja. Dan kalau saudara terlilit hutang, bertekadlah untuk melunasinya. Buat deadline kapan saudara akan membayar hutang itu. Dan disiplin diri. Misalnya saudara hutang lalu bisa dibagi 3 kali atau 6 kali. Disiplin diri untuk segera melunasinya. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa langkah positif untuk memiliki keuangan yang sehat, khususnya di dalam keluarga. Yang pertama, kita harus mengelola uang secara alkitabiah. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Kita hanya punya hak pakai, kita nggak punya hak milik. Karena semua yang kita miliki sebetulnya adalah milik dari Tuhan sendiri. Ia yang mengaruniakan segala sesuatu. Kalau kita punya ini dan itu bukan hasil keringat kita sendiri, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan Dia ingin kita bertanggung jawab atas harta yang dititipkannya. Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Makanya kita harus menggunakan prinsip Allah dalam mengatur keuangan. Tapi ada yang bilang, masalah uang kan masalah duniawi. Bukan masalah yang dibahas di dalam Alkitab, bukan masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Siapa bilang? Yesus seringkali menyinggung soal penggunaan uang di dalam Alkitab yang harus dilakukan secara benar. Makanya gunakan prinsip Allah, gunakan prinsip Alkitab untuk mengelola keuangan. Bagaimana caranya? Utamakan Allah melalui persepuluhan dan persembahan saudara. Amsal 3 ayat 9 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ada orang bilang, kan ada pepatah, hemat pangkal kaya. Jadi saya kan harus hemat, jangan suka memberi-memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Amsal 11 ayat 24-25 bilang begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Guru TK bilang hemat pangkal kaya. Alkitab berkata memberi, menabur pangkal kaya. Saudara percaya mana, Guru TK atau firman Tuhan? Karena itu mari kita mengutamakan Tuhan juga melalui persembahan yang kita miliki. Itulah mengelola keuangan kita secara alkitabiah. Dan hal berikutnya untuk mengelola keuangan menurut firman adalah utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kita miliki itu fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan bila mana kita taat, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara pegang ayat itu, percayalah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Lewat apa saja? Lewat kerajinan ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat 4 dan 6 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan kita juga bisa menerima berkat melalui doa yang dijawab. Kita bisa doa sama Tuhan, minta agar Tuhan membuka tingkap langit. Kita kerja keras, tapi kita juga mendapatkan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini cara pertama untuk kita mengelola
keuangan secara alkitabiah. Gunakan prinsip Alkitab untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang merasa cukup. Itulah cara kita untuk bisa menggunakan keuangan dengan benar. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Artinya kita tahu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan iri, kenapa kok saya belum punya ini, belum punya itu seperti teman saya. Jangan suka panas hati lihat orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulannya masing-masing. Yohanes Pembaptis pernah ditanya satu kali, apa sih artinya bertobat? Dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, tobat itu sama dengan hidup dalam batas penghasilan saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Saudara pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Lah ini tidak bertobat namanya. Tapi bertobat artinya benar-benar berusaha hidup sesuai dengan standar pemasukan kita. Bahkan kita masih bisa menabung. Ya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji dan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan hidupmu, tapi tidak memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah, tapi gaya hidup itu yang mahal, mewah. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan membuat keluargamu menjadi ribut, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau perlu engkau ulang, mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Dan waktu engkau melakukannya, firman akan membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Siapa yang punya masalah dalam keuangan dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, taruhlah tangan di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga karena berkaitan dengan keuangan yang kurang, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan tolonglah kami. Kami anak-Mu, kami umat-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang mendengarkan seru doa kami, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Tapi biar kami mengutamakan Tuhan, biar kami hidup cukup dengan apa yang ada. Sehingga ketika kami mencukupkan diri dalam segala hal, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, dan kami mengalami kebahagiaan karena Engkau Yehova Jireh. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehati. Amin. Salam saudara sekalian, istri saya pernah bercerita bahwa pada masa remaja dia mengalami pengalaman traumatis karena waktu dia sedang mandi, tiba-tiba ada gempa vulkanik gara-gara Gunung Galunggung dekat kota Tasikmalaya meletus. Sejak itu dia seringkali takut untuk sesuatu yang nggak terlalu nyata begitu. Nah,
Ketakutan ini kadang-kadang tidak logis. Ada orang lain yang takut naik pesawat, uangnya banyak, tapi nggak berani ke luar negeri misalnya. Karena apa? Takut naik pesawat, takut jatuh dan sebagainya. Sampai satu kali istri saya cerita, ada seorang hamba Tuhan yang khotbah di gereja. Khotbahnya sebetulnya sederhana dari firman yang sering kita baca. Bahwa kita harus punya iman kalau Tuhan selalu menyertai kita. Sebab selambar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan, kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Buat apa kita takut? Kalau belum waktunya Tuhan, kita tetap akan hidup. Dan dia bilang, itu firman jadi rema. Sejak itu, ketakutan hilang dalam kehidupan istri saya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Siapa yang suka takut dalam hidupnya? Dalam nama Yesus, biar iman mengusir ketakutan, karena Allah Immanuel selalu beserta kita. Amin. Shalom jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Senang saudara bisa beribadah bersama hari ini. Bersama saya Elizabeth Bulan, berikut Bethel News sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Dan berikut adalah informasi kegiatan ibadah sepekan ke depan. Ibadah Raya Onsite diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 di gereja lantai 1. Saudara juga bisa menikmati berkat rohani melalui ibadah online bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Bethel Harapan Indah. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via aplikasi Zoom. Mari ikuti doa malam mujizat pada hari Kamis tanggal 25 April pukul 19.30 di gereja lantai 2. Mari kaum wanita untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Komsel WBI yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 April pukul 10 pagi di gereja lantai 2. Komsel Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 April pukul 17.30 di gereja lantai 2. Hubungi PIC berikut untuk informasi lebih lanjut. Mari kaum muda untuk sama-sama mengikuti ibadah Bethel Youth dan Teens pada tanggal 27 April yang diadakan pada pukul 17.30 WIB dan akan dilayani oleh hambanya PDP Neti Marlina di gereja lantai 1. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 28 April adalah sebagai berikut. Buat mama papa, ayo ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 WIB di gereja lantai 2. Komisi Sosial Masyarakat bekerjasama dengan Komisi Bikam dan WBI akan mengadakan kegiatan bakti sosial pada tanggal 27 April. Kegiatan baksos ini berupa pembagian sembako kepada jemaat GBI Bethel Harapan Indah yang membutuhkan, serta kepada masyarakat sekitar Harapan Indah yang juga membutuhkan. Jemaat Tuhan bisa terlibat untuk mendukung dengan cara memberikan donasi berupa uang kepada kami untuk dikelola. Jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Yohanes Hitalesi atau Ibu Novi Margareta. Jangan lupa untuk mendownload dan follow media sosial kami di @GBI Bethel Jakarta dan
@GBI Bethel Harapan Indah untuk mengetahui update dan informasi gereja. Demikianlah Bethel News minggu ini. Saya Elizabeth Bulan undur diri. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Arahkan tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Allah. Tuhan mengedangkan tangannya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat dalam situasi apapun dalam hidupmu. Engkau tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan terlibat dalam setiap situasi hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.